nama saya Livini Yuvita Hutama dengan NRP D122100008. Halo, dan saya Audrey dengan nomor NRP D122100109. Halo, nama saya Stefan Levia dengan NRP D122100146. Halo, dan saya Deswita dengan NRP D122100159. Dalam rumusan masalah ini, yang pertama adalah bagaimana pengaruh variabel-variabel makroekonomik terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, variabel makroekonomik mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penerimaan pajak Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana model ECM dapat digunakan untuk menentukan arah dan jumlah penerimaan pajak di masa depan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh variabel makroekonomik terhadap pendapatan pajak di Indonesia dalam jangka panjang dan pendek. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil yang dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk perencanaan pajak di masa depan, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menentukan jumlah pendapatan pajak di masa depan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan makroeconomic teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 variabel dari makroekonomik, yaitu GDP, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Keempat variabel tersebut dianalisis dan juga untuk mencari hubungannya dengan tax revenue. Variabel independen yang terdapat pada jurnal ini yaitu GDP, tingkat inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar rupiah. Kemudian, variabel dependennya yaitu tax revenue atau pendapatan pajak. Sedangkan variabel moderasi dan variabel mediasi tidak ada, karena tidak ada hubungan antara variabel-variabel makroekonomi dengan pendapatan pajak, karena jurnal ini langsung dilakukan hanya untuk menganalisis tentang pengaruh langsung dari ketiga variabel makroekonomi terhadap pendapatan pajak. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis, yang menyatakan bahwa makroekonomi menentukan stabilitas fiskal khususnya penerimaan pajak. Kemudian, penelitian sebelumnya menemukan adanya hubungan variabel makroekonomi dengan penerimaan pajak, yaitu yang pertama, hubungan antara PDB, tingkat bunga, perdagangan luar negeri, dan pajak di Tiongkok. Yang kedua, hubungan antara tingkat pendapatan, nilai tukar, tingkat inflasi, dan pajak di Nigeria. Kerangka penelitian pada jurnal ini adalah menggunakan model ECM untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel makroekonomi dengan penerimaan pajak di Indonesia dalam jangka panjang maupun pendek. Tipe penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kuantitatif sebagai fokus utamanya dan penelitian deskriptif. Jurnal ini menggunakan analisis regresi berganda dengan model error correction model untuk menguji pengaruh variabel makroekonomi seperti PDB, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi signifikansi model ECM adalah T-statistik, F-statistik, dan koefisien determinasi, di mana pendekatan deskriptifnya untuk menguraikan kondisi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia serta beberapa variabel makroekonomi yang mempengaruhi yang kemudian disajikan dalam bentuk grafik guna menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Desain penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan gabungan antara kuantitatif dan deskriptif. Secara kuantitatif, penelitian ini meneliti bagaimana variabel makroekonomi seperti PDB, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, secara deskriptif, penelitian ini juga menjabarkan kondisi peningkatan penerimaan pajak dan perkembangan variabel makroekonomi terkait dalam rentang waktu 2000 hingga tahun 2019. Populasi pada penelitian ini mencakup seluruh data terkait makroekonomi terhadap penerimaan pajak, produk domestik bruto, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dalam rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2019 yang berasal dari sumber seperti Badan Pusat Statistik, buku pajak, jurnal ekonomi dan pajak, serta sumber data lainnya. Data yang digunakan adalah data sekunder time series dalam periode 2000 hingga 2019. Yang bersumber dari BPS dan Bank Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan model ECM. Penelitian ini juga menggunakan software ekonometrika eViews yang membantu peneliti dalam pengolahan data, estimasi model, dan pengujian statistik yang diperlukan dalam analisis. Selanjutnya, gambaran umum dari hasil penelitian.
Secara umum, pendapatan pajak Indonesia selama periode tahun 2000 sampai 2019 terus meningkat meskipun sering shortfall dengan kontribusi bagi pendapatan negara lebih dari 75%. Indikator makroekonomik seperti PDB tumbuh rata-rata 13,79% per tahun. Inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah juga mengalami perkembangan dan fluktuasi selama periode penelitian. Analisis ICM menunjukkan hubungan jangka panjang dan pendek yang signifikan antara pendapatan pajak dengan variabel makroekonomik. PDB dan inflasi memiliki pengaruh positif signifikan baik dalam jangka panjang maupun pendek. Suku bunga BI memiliki pengaruh yang negatif signifikan dalam jangka pendek. Sementara nilai tukar tidak berpengaruh signifikan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel makroekonomi yang diteliti memiliki pengaruh signifikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Ketika PDB meningkat dan nilai tukar terdepresiasi, maka penerimaan pajak cenderung naik dan kenaikan inflasi yang akan menurunkan penerimaan pajak. Penelitian ini memberikan implikasi penting untuk pemerintah guna memperkuat upaya meningkatkan penerimaan pajak. Untuk penelitian lebih lanjut, peneliti merekomendasikan untuk meneliti tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah atau kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas variabel makroekonomi yang berdampak pada penerimaan pajak. Hal ini direkomendasikan oleh peneliti karena variabel makroekonomi ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pajak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas variabel makroekonomi tersebut. Kebijakan fiskal harus merupakan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas variabel makroekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam bentuk penerimaan pajak dianggap penting bagi perekonomian suatu negara. Jika perekonomian negara meningkat, maka pendapatan negara juga semakin meningkat, terutama di penerimaan pajak.